PMP sekarang nih, pelajaran sekarang nih. Kalau dulu kan pendidikan moral Pancasila kan PMP itu ya. Itu udah dibagi ke warganegaraan lagi banyak. Calon-calon jadi guru semua nih. Iya, amin. Dulu ini Museum Darajuanti. Dari tahun 73 ini udah dimulai adanya Museum Darajuanti karena masih kosong. Tapi sekarang pun masih juga Museum Darajuanti. Kebetulan 2006 kemarin ada pengangkatan penobatan sultan. Tapi sultan sekarang bukan raja di atas saja sebagai simbol cikal bakal kebudayaan. Maka 2006 penobatan sultan kemarin, maka ini adanya museum, adanya istana, maka dinamakan Istana Al-Mukarramah. Kalau dulu ini istana dulu orang nyebutkan ini rumah kuning, bukan keraton, bukan rumah kuning itu sejarahnya. Maka sekarang adanya sultan tadi sebagai simbol cikal bakal kebudayaan. Karena pada 2004 pernah ikut festival Keraton Nusantara di Jogja, maka di situ Sultan Hamengkubuwono menghidupkan kembali adanya kebudayaan tadi, timbullah raja-raja sekarang, tapi raja bukan di atas saja gitu, seperti bupati. Nah, ini enggak, kita beda, tapi satu level dengan bupati gitu Pak. Plus simbol cikal bakal kebudayaan. Ini asli orang Sintang atau luar Sintang nih? Luar Sintang. Sintang ini kalian harus tahu terbagi dari 3 sektor ekonomi, itu 9 pasar. Pasar Cina, pasar Sungai Durian, pasar Panjang, itu ada namanya, ada 3 dari dulu. Sektor kebudayaan seberang sini. Kalau dulu zamannya Belanda dulu itu dinamakan Stentie. Maka di sana itu termasuk benteng pertahanan Belanda. Maka rumah jabatan bupati itu salah satu rumah asisten presiden. Jabatan bupati itu rumah Belanda sebenarnya. Berarti satu Tanjung itu tanah Belanda semua. Itu sejarah. Nah, saya masuk, sambil masuk. Jadi di sini ada seperangkat gemplang. Ini sejarahnya salah satu hantaran mas kawin dari Patih Legelir kepada Putri Darajuanti. Jadi Putri Darajuanti inilah yang membawa pertalian kita antara perkawinan Patih Legelir dengan Putri Darajuanti, ada perintah dengan Jawa. Maka salah satu tadi abang beliau ini namanya Demong Nutup ditahan oleh kerajaan Majapahit pada itu. Maka sampai tidak kembali, maka oleh sang Putri Darajuanti itu menyebut beliau ke sana ke Jawa. Maka kawinlah dengan Patih Legelir, itu sejarahnya. Maka kita ada pertanyaan. Maka setelah kawin antara Patih Legelir dengan Putri Darajuanti, jadi Patih Legelir membawa seperangkat gamelan ini, ada sepongkah tanah dari Majapahit ada sebelah sana, dan 50 pasang kepala keluarga. Sekarang di sini terkenal dengan suku Dayaknya Lebang Nado. Suku Dayak Lebang Nado itu asal muasal mereka itu dari Jawa, maka mereka kebanyakan pakai OO bahasanya itu. Nah, itu asal mulai itu. Jadi disinilah salah satu tadi inspirasi oleh Sultan Hamid itu salah satu mengambil dari sini ini cikal bakal lambang negara tadi. Kalian kan tahu Garuda di daerah, tapi dari mana asal mula burung Garuda? Ini sejarah. Sultan Hamid ini orang pendidikan. Jadi guru inilah cikal bakal pertama, cikal bakal lambang negara berasal dari sini. Barang ini berasal dari Jawa, bukan dari sini. Salah satu dari artefak burung itu berasal dari sini. Ini yang aslinya dipahat sesuai dengan aslinya seperti ini oleh Sultan Manggarai. Ini yang aslinya. Maka berkepalakan wayang berbentukkan seorang putri dari salah satu tadi antara mas kawin Patih Legelir kepada Putri Darajuanti. Pada tahun 4950 Bung Karno menunjuk Sultan Hamid. Bung Karno menunjuk Sultan Hamid itu sebagai Menteri Jonto Monoto atau Menteri Dalam Negeri. Jadi mereka disuruh mencari bagaimana cikal bakal lambang negara kita. Ada ciptaan Profesor Muhammad Yamin, ada ciptaan Ki Hajar Dewantara, itu semua sekitar lukisan. Maka Sultan Hamid bawa ini ini saya ajak nih, dibawa ke Jakarta. Kebetulan pada waktu itu Sultan Hamid pernah singgah pakai pesawat yang bisa singgah di sungai tadi, ekspedisi beliau ke Kalimantan tadi. Pada di Kepulauan Sulu,
singgah dipinjamkan kepada kepala Surabaya itu Pak Ari Johar. Maka terciptalah cikal bakal Lambang Negara. Maka cikal bakal Lambang Negara itu ada beberapa kali perubahan. Pertama, berkepalakan wayang berbentukan seperti burung. Kedua lagi, pegangan burungnya. Ketiga lagi, menghadap kemana kepala burung. Maka terjadilah ini yang aslinya. Di sini ada beberapa kali perubahan. Kalau kalian bisa lihat ini mulanya bagaimana dipinjam oleh Sultan Hamid kepada Ali Pak Ali ini. Sultan Hamid juga sebagai pemancang Lambang Negara ini. Maka terbentuklah Bhinneka Tunggal Ika. Istilahnya. Itu salah satu karena kalian ini pelajaran PMP ya. Sekarang saya masih ingat karena saya dulu pelajaran PMP ya. Saya dulu pernah, kalau saya SMA dulu pelajaran sejarah, tapi saya tidak suka sejarah. Ada pemakaman sekarang, maka mereka itu dibakar, dimasukkan dalam tempayan atau apa, kita pernah tahu, termasuklah Putri Daryanti. Putri Daryanti pada akhir hayat pun beliau itu, ketika Patih Legender balik kembali ke Jawa, beliau ini kan menyendiri di Bukit Kelam sana. Maka masanya sebelum itu sekitar abad ke-7, abad ke-8 itu di daerah negeri Spaur sana. Itu seorang Ini kayaknya ada artinya. ini foto raja. Ini yang foto yang persembahan dari Ratu Wilhelmina. Nah, dari Belanda ini. Silakan mau foto dua dimensi sini batu juga sini. Ini usus di gulingnya, peraknya, ini usus di kepalanya. Ini di tepinya. Ini. Di tepi ini 4 putih ini satu. Jadi cuman ada cerita orang tidur pakai ini nih. Balaskan ini luar biasa lah aja dulu. Suku Dayak nih menciptakan bahasa Dayak itu dari mana? Kalian yang sekolah nih harus paham itu. Siapa yang menciptakan Dayak itu? Sementara suku ini kan banyak. Kalau dulu bahasanya bangsa ini gitu. Itu yang menciptakan Dayak itu pada umumnya Kalimantan itu Belanda sekitar 1822. Belanda menciptakan suku Dayak itu dia tidak bisa menyebutkan suku per suku gitu Pak. Maka disatukan dinamakan suku Dayak. Kalau Sintang ini ada dua. Kalau orang Dayak itu mendiami daerah daratan. Orang darat kata bahasa Sintang ini. Kalau orang Melayu itu mendiami pesisir sungai, orang laut. Itu Sintang pada umumnya, tidak tahu di daerah lain. Maka dulu orang Dayak dulu bilang orang darat gitu Pak. Saudara tua orang Melayu gitu Pak. Kalau dulu bahasanya orang Dayak itu saudara orang Melayu. Sekarang orang Melayu mendiami pesisir sungai. Maka istana ini walaupun bagaimana simbol cikal bakal kebudayaan tadi. Karena sekarang bukan apa. Dulu kita tidak ada masalah antara Dayak, Melayu apa tidak ada. Karena yang bikin masalah kita sekarang ini muatan politik. Orang yang punya kepentingan, yang jadi dewan, yang jadi bupati. Salah kita mentelaah seperti itu. Kita orang berpelajar, berpendidikan, kita berpikir ke depan. Jangan kita akibat ini kita ikut ini, tidak boleh. Tidak boleh gitu. Kalau istana ini siapapun suku silakan datang. Maka simbol cikal bakal kebudayaan gitu Pak. Kalau saya pribadi ini, saya ini orang desa, asal usulnya orang desa, suku desa. Ada yang suku Ketungau, ada suku Tebidah, ada Kayan, ada macam-macam desa, asal mula nenek moyang. Kalau orang bilang dia Melayu Sintang ini, Melayu ini, kalau dia tahu 7 keturunannya kata ketemu Dayak semua. Kalau kita bicara suku tadi, Melayu ini kan Putu, asli Melayu. Putu campuran perkawinan. Orang Dayak kawin dengan Melayu, mau seilam senganan kata rasanya. Senganan dalam arti kata
bahasa Singanan itu masuk golongan kanan gitu Pak. Bukan golongan kiri, enggak benar enggak. Itu bahasa Singanan tadi. Maka orang Dayak masuk Islam dinamakan Singanan gitu Pak. Singanan Taruling Singanan. Tapi bicara Melayu tadi itu Pluto yang kita tidak mampu lawan daerah Riau. Riau itu memang betul-betul Melayu asli. Kalau kita Kalimantan pada umumnya itu perkawinan antara suku tadi identik Islam tadi itu namanya Melayu tadi. Maka budaya Melayu itu bermacam-macam, tidak satu gitu Pak. Orang Melayu. Kadang-kadang orang tidak paham mana orang Dayak, orang Melayu gitu Pak. Tapi itulah tadi pengertian tadi antara agama tadi dengan suku tadi beda. Suku Melayu, suku Jawa juga ada, suku Sunda juga ada bermacam-macam suku kan gitu Pak. Itu namanya suku, sub-sub suku tadi. Ada yang mau ditanya lagi? Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yolanda. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran dasar lambang negara Indonesia. Nah, yang pertama ada di bagian kepala. Kepala burung Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Ini berarti dan bermakna sebagai kebajikan. Yang kedua, perisai. Perisai pada bagian dada burung Garuda Pancasila memiliki lambang Pancasila pertama sampai sila kelima. Yang ketiga, pita pada kaki. Pita pada kaki burung Garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kalian juga harus tahu nih, siapa yang hebat merancang burung Garuda menjadi dasar negara, yaitu Bapak Sultan Hamid II. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu keempat, pangkal ekor dan leher. Jumlah bulu pada pangkal ekor terletak di bawah perisai berjumlah 19 helai. Jumlah bulu pada leher burung Garuda Pancasila adalah 45 helai. Ini bermakna tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tahun 1945. Yang kelima, di bagian sayap. Jumlah bulu pada masing-masing sayap kanan dan kiri burung Garuda Pancasila adalah 17 helai. Makna yaitu tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Yang keenam ada di bagian ekor. Bulu pada ekor burung Garuda berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8. Nah, setelah mempelajari arti dari lambang burung Garuda, kita juga perlu tahu arti dari simbol Pancasila. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah bintang. Sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa memiliki simbol bintang dengan 5 sudut dan berlatar hitam. Maknanya yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, tali rantai. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol tali rantai dan bentuk perisai bulat dan persegi. Makna terkandung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, pohon beringin. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol gambar pohon beringin. Makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Kepala banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan menjadi berkelompok atau berkumpul. Ini bermakna bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Sila kelima yang berbunyi keadilan seluruh sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada bagian ini adalah kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan pohon pangan dan sumber penghasilan bagi rakyat Indonesia.
sedangkan kapas merupakan simbol bahan baku sedangkan yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami ya. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih.